Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Dwi Wibowo. Saya dari kelompok advokat. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari advokat. Nah, definisi advokat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat pada 5 April 2003 dalam ketentuan pasal 1 ayat 1, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Lebih rinci yaitu jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, membantu, dan melakukan berbagai tindakan hukum lain demi memenuhi kepentingan hukum klien. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya, saya kali ini akan kilas balik membahas sedikit dari sejarah advokat. Jadi sejarahnya itu pada tahun 1963, tepatnya tanggal 14 Maret, lahirlah suatu organisasi advokat yang bernama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). PAI ini menjadi advokat resmi organisasi yang diakui secara nasional pertama sejak kemerdekaan. Pada tahun 1964, Deklarasi Persatuan Advokat Indonesia alias Pradin dengan meleburkan PAI di dalamnya. Nah, kejadian ini yang merubah istilah pengacara di Indonesia menjadi advokat bagi seluruh anggota Pradin. Berjalan 2 tahun sejak didirikan, terbitlah surat pernyataan bersama Menteri Panglima Angkatan Darat sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tentang dukungan Pradin sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Nah, wadah tunggal ini yang dalam sistem hukum disebut sebagai Single Bar Association. 13 tahun setelah itu, pemerintah berpaling dari Pradin yang terefleksi dalam izin pemerintah atas pembentukan Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) yang dipimpin oleh Albert Hasibuan pada tahun 1979. Berlanjut pada tahun 85, tepatnya tanggal 10 November, berdirilah Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN sebagai wadah tunggal yang baru tahun 87. Pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasihat Hukum Indonesia yang dikenal dengan IPHI. Selain itu, beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKI) dengan tujuan mempertegas beberapa karakteristik antara konsultan hukum profesi lainnya. Konsep awal wadah tunggal organisasi profesi kini beralih sedikit-sedikit ke sistem multibar, tentu diamini oleh pendiri-pendiri organisasi advokat lain. Seperti di Ancol, sekitar 200 anggota IKADIN dari kubu Gani Dijemat Yan Aful menyatakan keluar dari berikrar organisasi advokat yang bernama Advokat Indonesia (AAI) pada tanggal 27 Juli 1990. Banyak organisasi advokat yang berdiri IKADIN, AAI, dan IPHI membentuk wadah kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) pada 8 April tahun 96. Tidak menunggu lama, selang beberapa tahun FKAI ini berubah menjadi KKAI atau Komite Kerja Advokat Indonesia yang didirikan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM sebagai transformasi dari FKAI. Tujuan pembentukan KKAI ini pada tahun 2002 dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia. Demikian, sistem single bar belum diterapkan per 2003. Sekelompok sarjana syariah Yain Wali Songo, Win Wali Songo Semarang, sekarang menjadi Win Wali Songo, mendirikan Asosiasi Pengacara Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, 5 April 2003 disahkanlah Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat untuk sekaligus memberikan pengakuan adanya advokat organisasi sebagai wadah tunggal Indonesia. Mengenai permasalahannya yaitu banyak yang tidak setuju mengenai single bar, karena kan single bar tuh advokat dalam suatu yurisdiksi wilayah hukum dalam satu negara, jadi hanya ada satu organisasi advokat dalam satu wilayah hukum. Nah, sedangkan multi-bar association yaitu terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing berdiri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang advokat.
Yang pertama yaitu mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Yang kedua, meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. Yang ketiga, menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. Yang keempat, penghubung dengan profesional lain seperti pengacara. Yang kelima, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. Yang keenam, mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase, dan pengadilan. Yang ketujuh, mempertanyakan saksi. Dan yang kedelapan, negosiasi. Kewajiban advokat. Kewajiban ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kalau kamu ingin tahu apa kewajibannya, inilah 4 kewajiban seorang advokat. Yang pertama, advokat dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya, dan latar belakang sosialnya. Ini artinya, seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu. Kedua, advokat harus merahasiakan semua yang diketahuinya dari sang klien, kecuali sudah ada ketentuan lain dari undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang untuk memiliki jabatan lain yang membutuhkan tenaga lebih sehingga merugikan profesinya sebagai advokat. Yang keempat, advokat yang sudah menjadi pejabat negara tidak boleh melakukan tugas sebagai advokat selama memiliki jabatan itu sendiri. Materi akan dibawakan oleh saya, yaitu masalah profesi advokat. Profesi advokat tentu saja sering mengalami masalah-masalah dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum. Yang pertama mungkin dari masalah internal. Masalah internal yaitu masalah yang berasal dari advokat itu sendiri, seperti sumber daya manusia, kesehatan, kultural, dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di hukum acara. Lalu ada masalah eksternal. Masalah eksternal itu sendiri adalah masalah yang berasal dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain. Hal ini kerap ditemukan dalam praktek advokat dalam memberikan jasa hukumnya. Tentu saja dalam kenyataannya seringkali masalah tindakan advokat yang berujung pada jeratan hukum karena terlibat korupsi atau melanggar hukum sesungguhnya sering terjadi, meski tidak banyak yang diproses secara hukum. Contoh kasusnya adalah kasus suap yang dilakukan pengacara ternama Kondang Osekaligis terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Pengacara Osekaligis mencoreng profesi advokat. Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau sering disebut PRADI menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pengacara Osekaligis dengan mencabut izin praktik hukum dan dalam bentuk jenis apapun karena Osekaligis telah merendahkan officium nobile yang sejatinya mencederai kehormatan profesi advokat itu sendiri. Selain itu, dirinya menilai Osekaligis telah melakukan persaingan yang tidak sehat sama lawyer dan advokat yang lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Berdasarkan kasus Osekaligis tersebut melanggar kode etik yang termuat dalam pasal 3 huruf B, advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak perlu hanya semata untuk mendapat ketidakseimbangan materi, tetapi lebih sesuai dengan hukumnya, kebenaran dan keadilan. Pasal 4 huruf A, advokat dalam perkara perdata harus memenuhi syarat dengan jalan damai. Pasal 4 huruf C, advokat tidak dibenarkan untuk kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Pasal 9 huruf A, setiap advokat wajib memenuhi dan diperoleh kode etik. Sebagai seorang advokat yang profesional, tidak seharusnya melakukan tindakan kasus tersebut. Pada dasarnya, setiap advokat harus profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap advokat dituntut untuk selalu melihat semua masalah dengan sebenar-benarnya, tanpa mengambil jalan pintas sebagai penyelesaian setiap kasus yang ditanganinya. Tindakan advokat yang terlibat korupsi atau melanggar hukum sesungguhnya sering terjadi. Hal ini diperkuat oleh penelitian ICW pada 2001 tentang pola-pola korupsi di lingkungan peradilan. Nah,
Berdasarkan pemantauan ICW tersebut, dipetakan ada 3 golongan advokat. Yang pertama, advokat putih. Advokat ini tidak pernah melakukan suap menyuap dan melarang si pemberi kuasa atau pihak berperkara untuk melakukan penyuapan. Nah, yang kedua ada advokat abu-abu. Advokat ini tidak mau melakukan suap kepada aparat hukum, tapi tidak melarang pihak berperkara untuk melakukan suap atau lobby untuk kepentingan perkaranya. Yang ketiga ada advokat hitam. Advokat jenis ini masih aktif melakukan suap, bahkan mendorong pihak berperkara untuk melakukan suap demi memenangi atau melancarkan perkaranya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode etik advokat. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, atau sikap. Jadi, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan keterampilan. Atas penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika profesi menurut penjelasan oleh salah satu ahli atau tokoh yaitu Anang Usman, bahwa etika profesi diartikan sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat secara keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya, dengan disertai refleksi yang saksama. Kode etik ini penting bagi profesi hukum, karena profesi hukum merupakan suatu moral community, masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Dengan adanya kode etik ini, kepercayaan masyarakat akan diperkuat, karena setiap klien merasa adanya kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik advokat ini disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa organisasi profesi saat itu. Pembuatan kode etik advokat ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat dan semua advokat wajib dalam memenuhi kode etik tersebut. Sebagaimana pada pasal 25 ayat 2, bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Advokat sebagai profesi terhormat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian. Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Dalam kode etiknya, advokat mempunyai kode etik bagi dirinya, klien, rekan sejawat, dan proses pelaksanaan profesi. Kode etik advokat bagi dirinya kurang lebih berbicara mengenai tanggung jawab secara moral dalam mengambil pekerjaan ataupun menangani klien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode etik dalam profesi advokat, yaitu kepribadian advokat. Yang pertama, dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua, harus bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politiknya sebagaimana dalam pasal 18 angka 1.
Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaannya, tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat atau penasehat hukum, dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat atau penasehat hukum sebagai profesi terhormat. Selanjutnya, hubungan advokat dengan kliennya. Yang pertama, kepercayaan klien merupakan modal seorang advokat dalam menjalankan profesinya terkait pemberian jasa hukum. Yang kedua, tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Hal yang menyesatkan klien tentu akan merugikan klien. Tindakan advokat yang tidak beretikat baik tersebut dapat dikategorikan pelanggaran kode etik advokat. Yang ketiga, tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Meski membela klien, tugas utama seorang advokat adalah menegakkan hukum. Jika ternyata kliennya terbukti bersalah dan melanggar hukum, klien tersebut tetap dijatuhi hukuman dan menaati hukum sekalipun harus kalah dalam persidangan. Yang keempat, dalam menjalankan tugasnya dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan agama, politik, jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Setiap orang sama perlakuannya di mata hukum. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum jika dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Yang kelima, tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, hubungan advokat dengan teman sejawat. Yang pertama, antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Yang kedua, tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. Yang ketiga, jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati, baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara tersebut setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan. Selanjutnya, cara-cara advokat bertindak dalam menangani perkara. Yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. Yang kedua, isi pembicaraan dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tetapi tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Yang ketiga, dalam suatu perkara yang sedang berjalan, advokat atau penasihat hukum hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat atau penasihat hukum pihak lawan. Dalam hal menyampaikan surat kehendaknya, seketika itu juga dikirim kepada advokat atau penasihat hukum pihak lawan tembusan suratnya. Yang keempat, surat-surat dari advokat atau penasihat hukum lawan yang diterima untuk dilihat oleh advokat atau penerima hukum tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya atau salinannya kepada klien atau kepada pihak ketiga, walaupun mereka teman sejawat. Metode deontologi. Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya dan tidak tergantung pada yang lain. Wujud dari kehendak baik itu sendiri adalah bahwa seseorang tersebut telah mau menjalankan kewajiban, bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memenuhi kewajiban sebagai hukum moral atas dorongan hatinya, maka tindakan tersebut telah mencapai moralitas. Kewajiban dalam pandangan Kant merupakan konsep normatif yang mengandung pengertian seseorang melakukan suatu tindakan karena bersangkutan memiliki alasan baik
tanpa memperhatikan apakah dengan tindakan demikian berharap mencapai tujuan personal tertentu. Maka, kewajiban adalah suatu keharusan tindakan yang hormat terhadap hukum. Tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak senang, cocok ataupun tidak. Semuanya itu tetap menjadi keharusan seseorang dalam melakukan tindakannya. Bisa dikatakan sebagai tindakan tanpa syarat. Di sini saya akan menjelaskan analisis menggunakan deontologi dua formula Immanuel Kant. Jika permasalahan tersebut dihubungkan dengan pendekatan model deontologi dua formula Immanuel Kant, di mana suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban, di mana apabila seluruh advokat mempunyai moralitas yang buruk, seperti halnya pada kasus O.C. Kaligis yang melakukan tindakan suap menyuap yang melanggar kode etik profesi advokat, maka akan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia. Dalam aspek positif, jika seorang advokat sepenuhnya berpedoman pada teori deontologi, maka seorang tersebut sangat menjunjung tinggi moralitasnya. Seorang advokat yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan suap terhadap hakim dan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang seharusnya. Deontologi akan melahirkan seorang profesi advokat yang bijaksana, bertanggung jawab atas individu yang harus dibela tanpa pamrih, dan taat pada hukum. Maka dari itu seorang advokat akan semata-mata menjalankan amanatnya atas profesi yang dijalaninya, karena hal itu merupakan tanggung jawab dari kewajibannya. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.